Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Friska Virginia Fahlevi. NIM 24111744138. Kelas PGSD 2024D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur anatomi, morfologi, dan fisiologi hewan mamalia, dengan contoh hewan yaitu sapi. Dalam video ini, kita akan mengenal ciri khas mamalia, lalu memahami struktur tubuh sapi dari luar hingga dalam, serta cara kerja sistem tubuhnya. Apa itu mamalia? Mamalia merupakan kelompok hewan bertulang belakang, vertebrata, yang memiliki ciri khas berupa kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Kelompok ini sangat beragam dan mencakup hewan darat, laut, dan udara. Contohnya sapi, manusia, lumba-lumba, kucing, dan kelelawar. Jadi, mamalia adalah kelompok hewan vertebrata yang paling berkembang. Ciri utamanya adalah adanya kelenjar susu pada betina untuk menyusui anaknya. Selain itu, seluruh mamalia memiliki rambut atau bulu halus dan bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Contohnya sangat beragam, mulai dari kucing dan manusia, sampai lumba-lumba yang hidup di laut. Di sini kita akan fokus membahas sapi sebagai contoh mamalia darat pemakan tumbuhan. Anatomi yaitu struktur bagian dalam tubuh, organ dan sistem organ. Morfologi yaitu bentuk luar atau penampilan tubuh hewan. Fisiologi yaitu fungsi dan cara kerja organ tubuh. Jadi, ketiga istilah ini sebenarnya saling berhubungan. Anatomi membahas bagian dalam tubuh seperti organ pencernaan, paru-paru, atau jantung. Morfologi fokus pada bagian luar tubuh seperti kepala, kaki, bentuk tubuh, dan bulu. Sementara fisiologi menjelaskan bagaimana bagian-bagian tubuh itu bekerja, misalnya bagaimana sapi mencerna rumput atau bernapas. Jadi, kalau digabung, anatomi menjelaskan apa yang ada di dalam, morfologi menjelaskan bentuk luarnya, dan fisiologi menjelaskan bagaimana semuanya berfungsi bersama. Ciri umum mamalia. 1. Tubuh tertutup rambut. 2. Bernapas dengan paru-paru. 3. Antung beruang. 4. Melahirkan anak, vivipar. 5. Betina memiliki kelenjar susu. 6. Suhu tubuh tetap, endoterm. Mamalia adalah kelompok hewan yang memiliki banyak ciri khusus. Mereka memiliki rambut di tubuhnya, bernapas menggunakan paru-paru, dan jantungnya memiliki 4 ruang seperti manusia. Mamalia juga melahirkan anak, bukan bertelur, dan induk betina menyusui anaknya menggunakan kelenjar susu. Selain itu, suhu tubuh mamalia tetap hangat walaupun lingkungan berubah. Morfologi sapi. Kepala, terdapat mata, telinga, mulut, hidung. Leher, menopang kepala dan membantu saat makan. Badan, terdiri dari dada dan perut. Kaki, berjalan dan berdiri. Ekor, mengusir serangga. Rambut halus, melindungi tubuh dari suhu ekstrim. Bentuk luar sapi disebut morfologi. Sapi memiliki kepala besar dengan mata di samping agar mudah melihat sekitar. Telinganya lebar untuk mendengar suara, dan hidungnya besar untuk mencium aroma rumput. Lehernya kuat untuk membantu saat merumput. Tubuh sapi besar dan berotot karena mendukung sistem pencernaannya yang rumit. Ekor sapi berfungsi untuk mengusir lalat, dan rambut halusnya melindungi dari panas atau dingin. Anatomi sapi. Anatomi sapi mencakup beberapa sistem utama tubuh. Sistem pencernaan, mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomesum, usus, anus. Sistem pernapasan, hidung, trakea, paru-paru. Sistem peredaran darah, jantung beruang 4 dan pembuluh darah. Sistem ekskresi,
ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Sistem reproduksi, ovarium, testis, saluran reproduksi, dan rahim, betina. Sistem saraf, otak, sumsum tulang belakang, dan saraf tepi. Tubuh sapi memiliki berbagai sistem organ yang saling bekerja sama agar hewan ini bisa hidup dan berfungsi dengan baik. Pertama, sistem pencernaan sapi sangat khas karena terdiri dari 4 bagian lambung. Sistem ini membantu mencerna rumput yang berserat dengan bantuan mikroorganisme. Kedua, sistem pernapasan menggunakan paru-paru untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu sistem peredaran darah dipompa oleh jantung yang memiliki 4 ruang, sehingga darah kaya oksigen tidak bercampur dengan darah kotor. Sistem ekskresi bertugas membuang sisa metabolisme melalui ginjal dan kandung kemih. Kemudian ada sistem reproduksi, yaitu ovarium dan rahim pada betina serta testis pada jantan, yang berfungsi menghasilkan keturunan. Terakhir, sistem saraf mengatur semua aktivitas tubuh, mulai dari gerakan hingga respons terhadap lingkungan. Semua sistem ini saling terhubung, membentuk anatomi tubuh sapi yang kompleks dan efisien. Bagian perut, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen, tempat fermentasi. Disinilah jutaan mikroorganisme membantu mencerna serat tumbuhan. Retikulum memilah partikel makanan kasar dan halus. Omasum menyerap air dan nutrisi dari makanan. Abomasum, seperti perut manusia, disinilah enzim benar-benar mencerna makanan. Sistem pencernaan sapi. Mari kita bahas lebih dalam tentang sistem pencernaan sapi. Sapi termasuk hewan ruminansia, yaitu hewan pemamah biak. Di rumen, makanan difermentasi oleh mikroba agar serat rumput bisa dicerna. Retikulum menyaring makanan kasar, lalu sapi mengeluarkannya kembali untuk dikunyah ulang. Proses ini disebut memamah biak. Setelah itu, di omasum air dan nutrisi diserap, dan di abomesum makanan dicerna menggunakan enzim. Proses panjang ini memungkinkan sapi mendapatkan energi dari rumput. Sistem pernapasan dan peredaran darah. Sama seperti manusia, sapi bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk lewat hidung, lalu melalui trakea menuju paru-paru. Di paru-paru, terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Jantung sapi terdiri dari 4 ruang yang memastikan darah kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh. Sistem ini membantu sapi bertahan hidup dengan energi yang cukup setiap saat. Sistem saraf dan reproduksi sapi. Sapi memiliki sistem saraf yang mengatur seluruh aktivitas tubuhnya. Lebih besar dari otak memproses sinyal dari lingkungan, dan saraf tepi mengatur gerakan seperti mengibaskan ekor atau berjalan. Lebih besar dari sementara itu, asteris sistem reproduksi sapi juga sangat khas. Lebih besar dari sapi betina melahirkan anak dan menyusui dengan air susu yang kaya nutrisi. Lebih besar dari proses ini menjadi ciri khas utama mamalia, termasuk sapi. Fisiologi sapi, pencernaan, memamah biak, pernapasan, pertukaran gas di paru-paru, peredaran darah, jantung memompa darah, ekskresi, membuang sisa metabolisme, saraf, mengatur fungsi tubuh. Fisiologi menjelaskan bagaimana organ-organ tadi bekerja. Saat makan, sapi memamah biak untuk membantu proses pencernaan. Paru-paru bekerja menukar oksigen dan karbon dioksida. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh, dan ginjal mengeluarkan sisa metabolisme. Sistem saraf menjaga agar semua sistem tubuh tetap seimbang. Hubungan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Morfologi, bentuk luar tubuh. Anatomi, struktur dalam tubuh. Fisiologi, cara kerja organ. Ketiganya saling berhubungan dan mendukung kehidupan sapi. Anatomi, morfologi, dan fisiologi saling terhubung satu sama lain. Bentuk luar sapi, seperti rahang dan gigi,
sesuai dengan anatomi pencernaannya yang besar untuk mencerna rumput. Lalu, fisiologinya mendukung proses makan dan bernapas agar sapi bisa hidup sehat. Jadi, semua bagian tubuh sapi bekerja secara harmonis agar hewan ini bisa tumbuh, berkembang, dan beradaptasi. Adaptasi sapi. Sapi punya banyak bentuk adaptasi agar bisa hidup di lingkungannya. Gigi gerahamnya lebar untuk mengunyah rumput. Lambungnya memiliki rumen agar bisa mencerna serat tanaman. Dan perilakunya memamah biak membantu mereka mendapatkan gizi dari makanan yang keras dan berserat tinggi. Manfaat sapi. Dalam kehidupan manusia, sapi punya banyak manfaat. Daging dan susunya jadi sumber protein penting. Kulitnya digunakan untuk bahan pakaian dan tas. Di pedesaan, sapi juga dimanfaatkan untuk membajak sawah. Bahkan kotorannya bisa dijadikan pupuk organik dan sumber biogas ramah lingkungan. Kesimpulan, mamalia memiliki ciri khas seperti tubuh berbulu, kelenjar susu, dan suhu tubuh yang tetap. Anatomi, morfologi, dan fisiologi saling berhubungan dalam menunjang kehidupan mamalia. Bentuk luar tubuh, morfologi, menyesuaikan fungsi organ dalamnya, anatomi, dan semua bekerja bersama agar proses tubuh berjalan normal, fisiologi. Pada sapi, ketiga hal ini terlihat jelas dalam cara tubuhnya beradaptasi dan berfungsi untuk bertahan hidup. Baik, teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa anatomi, morfologi, dan fisiologi hewan mamalia pada sapi saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan sistem yang sangat kompleks. Bentuk tubuhnya yang khas, organ-organnya yang teratur, dan cara kerja tubuhnya yang efisien menunjukkan betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Selain itu, sapi juga punya peran besar bagi manusia, mulai dari sumber makanan, bahan pakaian, sampai tenaga kerja. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang hewan mamalia, khususnya sapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.